bersama rekan-rekan tim pelayan kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Kiranya kasih dan setia Tuhan yang memerintah setiap kehidupan kita. Tema perenungan firman Allah pada petang hari ini, jawaban Tuhan atas penderitaan. Sesungguhnya hanya oleh kasih karunia-Nya lah kita ada sampai saat ini di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Kita mau datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu lebih dalam menyembah. Sungguh besar setia, kasih setia Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menopang kita sampai sore hari. Sungguh
sampai pada sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau saja yang diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan, karena segala sesuatu yang kami miliki bersumber daripada Tuhan. Entah itu kekuatan kami, harta yang kami miliki, nafas kehidupan, keluarga, pekerjaan, jabatan ataupun gelar, apapun itu, semuanya bersumber daripada Tuhan. Bahkan keselamatan kami, pembebasan kami dari dosa dan maut, semua dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ini kami umat ketebusan-Mu. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa oleh darah Anak Domba Allah telah melayakkan kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan kami memohon tuntunan daripada Roh yang Kudus untuk memimpin setiap kami. Dan urapan Allah telah ada di dalam setiap kehidupan kami, karena Roh-Mu yang ada dalam hati kami Tuhan. Dan membawa kami mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan berkat Tuhan akan turun atas setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih dari awal hingga akhirnya ibadah kami ada di dalam tuntunan dan kendali daripada Bapa. Seluruh sidang jemaat yang masih belum bersama-sama dengan kami mungkin dalam perjalanan, Tuhan tolong sertai mereka, kiranya mereka tiba dengan selamat di tempat ini, bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sedang jemaat masih tetap berdiri, saya menyapa kita sekali lagi, shalom. Kita mempersuka cita sekalipun di tengah dunia yang tidak pernah ada kepastian. Kasih setia Tuhan dan Tuhan sendirilah yang menjadi bagian kita. Kita bersorak, kita menyanyikan lagu Allah mana seperti Allah Tuhan. kesaksiannya dan persembahan lagu. Untuk menunggu Ibu Agustin, saya mengajak kita semua menyanyikan lagi lagu ini, Allah Mana Seperti Allah Ini. Allah Mana Seperti Allah.
oleh kemurahan Tuhan semata-mata saya bisa bertemu Bapak Ibu di sini beribadah bersama-sama. Tuhan tahu keadaan saya masih sehat itu. Saya setia beribadah. Saya pegang firman Tuhan. Yesus pokok anggur kita ranting. Maka itu saya tidak ingin kalau ibadah saya tidak ada kecuali saya sudah halangan apa mau. Dan juga saya dari kerinduan saya kalau saya diberkati oleh Tuhan, saya membuat kue dia 2 biji, 5 biji untuk tetangga saya berikan. Itulah kerinduan saya. Tetapi apa yang saya lakukan mungkin ditandai dengan ketinggian hati, kesombongan, mau dihormati. Maka itu saya mengalami didikan Tuhan. Tuhan memproses hidup saya. Saya masuk rumah sakit napas sesak 10 hari. Ini saya tetapi pada saat saya menderita itu, saya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kamu bagi saya. Berapa hari saya disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saya disembuhkan oleh Tuhan, berarti Tuhan masih memakai hidup saya. Saya masih mau dipakai oleh Tuhan seluruh kehendaknya. Maka pelayanan saya hari-hari ini ialah membuka pintu rumah saya untuk sekolah minggu tiap Senin, kayu layar, mampu konsel 5. Itulah pelayanan saya. Tetapi saya bersyukur, terima kasih, ialah Tuhan menuntun saya dengan Roh Kudus-Nya. Hamba tidak mampu melakukan semuanya tanpa Roh Kudus membimbing saya. Kalau Roh Kudus membimbing saya, maka saya menghasilkan buah untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Penatua Majelis Sidang Jemaat di sini maupun mahasiswa yang sudah mendoakan saya. Tuhan memberkati semuanya. Segala puji syukur kebesaran kemuliaan saya persembahkan bagi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya juga menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang ada di sini. Karena tepatnya tanggal 5 November yang lalu, ibu saya masuk rumah sakit ya di UPHC selama 10 hari, dan saya percaya, saya tahu bahwa Bapak Ibu selalu mendukung di dalam doa Bapak Ibu secara komunal, secara bersama maupun secara pribadi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan pada acara yang sudah juga berdoa pada anak kami, dan juga untuk anak sekolah minggu di Tanjung Layar maupun di Johor yang sudah mendukung doa untuk mama saya ini ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus akan membalaskan setiap lebih baik Bapak Ibu dan perhatiannya kepada anak-anak kami. Ada satu pujian yang ibu saya sudah persiapkan. Saya sudah tulis ini besar-besar supaya bisa dibaca. Lagunya sederhana yang berjudul Jejakmu Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagi di belantara yang kelam tanpa sebutannya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri di hati karya Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya di dalam setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi kepada orang tua kami, bahkan kepada kami sekeluarga,
itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan juga Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu semua. Nama Tuhan saja dimuliakan. Amin. Puji Tuhan, kiranya di dalam usia yang lanjut, kasih setia Tuhan, kekuatan dan kesehatan, dan menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi bagian dalam kehidupan umat Garing dan bagi kita semua. Saya mencuplikan dari kalimat umat Garing tadi bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur dan kitalah caranya. Seperti tema firman Allah yang diberitakan pada malam hari ini, ada jawaban Tuhan di tengah penderitaan. Sekalipun angin itu membawa ke kiri dan ke kanan, tetapi kekuatan kita sebagai ranting ada pada pokok itu, yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Dialah yang terindah di dalam kehidupan kita, sehingga di sepanjang hidup kita memberikan kepada Dia penyembahan yang layak bagi Dia. Ku sembah ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lupa kabar menyembah Yesus Tuhan Raja. So
adalah sumber kehidupan. Dialah air yang mengalir dari tahta anak domba yang menjadi bagian dari setiap kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu firman-Mu ajaib. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri. Ini pengakuan kami Tuhan. Firman-Mu ajaib. Firman-Mu itulah yang sesungguhnya kehidupan kami. Karena hanya firman-Mu yang menopang hidup ini. Apapun yang kami alami, firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang melindungi kami dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu kami dengar, kami yakini, kami pegang teguh di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Oh Tuhan, berilah kami kesadaran untuk ini, supaya kehidupan kami senantiasa dikuatkan dalam perjalanan hidup yang sukar di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sidang Jumat yang ada di ruangan ini, di dalam kekuasaan, kedaulatan Roh Allah yang bekerja sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami dalam pemberitaan firman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya urapan hikmat Tuhan bekerja di tengah-tengah kami semua. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, salam sejahtera. Kita diberikan kekuatan di tempat ini. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian, dan juga ada Ibu Haryono yang juga mengalami pertolongan Tuhan. Tadi Ibu dari Ibu Bapak Sony, Ibu Garing juga menyaksikan hal yang serupa. Kita renungkan bahwa sebenarnya
kehidupan kita ini tidak terlepas dari sebuah penderitaan. Siapapun kita. Sore hari ini firman Tuhan berjudul atau bertemakan jawaban Tuhan di tengah penderitaan. Kita sadari dan kita harus mengakui bahwa tidak ada dari salah satu kitab pun yang tidak pernah mengalami satu penderitaan. Nah, apakah penderitaan yang kita alami ini bisa ditolak? Aku tidak mau menderita, aku tidak mau merasakan sakit di muka bumi ini. Nah, kita renungkan. Kenyataannya kita mengalami. Ada yang sakit, ada yang kelelahan dalam bekerja. Lelah itu sebenarnya juga penderitaan, kecapean. Nah, semua kita mengalami hal yang sama di muka bumi ini. Alkitab mengatakan bahkan binatang pun, hewan-hewan itu juga mengalami penderitaan. Ibu-ibu dari muda sampai berkeluarga mengalami penderitaan. Dan paling berat penderitaan itu adalah penderitaan ketika melahirkan seorang anak. Itu penderitaan. Dari muda sudah menderita tiap bulan, kemudian melahirkan anak. Dan bapak-bapak juga mengalami satu penderitaan. Dia harus bekerja, kalau tidak bekerja akan mengalami penderitaan yang lebih berat karena tidak bisa mencukupi kehidupannya. Ini satu penderitaan. Tapi apakah Tuhan tidak melihat penderitaan ini? Apakah Tuhan tidak peduli terhadap apa yang kita alami? Tentu tidak, karena Dia pencipta kehidupan kita ini. Tuhan tidak membiarkan kita menderita berlarut-larut. Tuhan juga mau merasakan penderitaan kita. Mau merasakan. Dia datang di dunia ini, di muka bumi ini untuk menderita. Bahkan penderitaannya bukan karena ulahnya, tapi Dia datang dengan kekudusan, dengan kesucian untuk menanggung penderitaan kita. Penderitaan kita manusia yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap kebenaran firman Allah. Itu adalah dosa. Itu ditanggungnya, diampuninya. Dia mau berdamai dengan kita manusia. Betapa luar biasanya pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa bagi kita umat manusia, terutama kita yang sadar percaya kepada firman Tuhan. Kekuatan itu penghiburan yang sangat luar biasa, sangat karena Yesus sendiri yang berfirman, Yesus sendiri yang menggenapi, Yesus sendiri yang memenuhi segala kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian, kita pada malam hari ini masih tetap berbicara tentang puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud, ditulis oleh Daud. Mazmur 22. Mazmur 22 ini kalau kita meneliti, memeriksa, ini sebenarnya lain dari Mazmur tulisan yang lain, agak berbeda sedikit karena ini pujian ya. Ya, kita yang ada di tempat ini sebagai jemaat, kita mempunyai banyak sekali puji-pujian untuk Tuhan, dan setiap puji-pujian ini sebenarnya memiliki sebuah karakter. Puji-pujian itu ada karakternya. Contohnya
untuk penyembahan, untuk sukacita, bagaimana menaikkan puji-pujian yang berkarakter. Nah, ini perlu belajar. Di Mazmur yang ke-22 ini berkarakter luar biasa di sini. Coba nanti kita buktikan ketika kita membaca. Ya. Mari kita membaca Mazmur yang ayat 1 dahulu. Yang pertama pembukaan ini. Untuk pemimpin kedua, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Nah, ada tulisannya. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Ini tentang apa? Kalau kita menyanyi itu yang terutama adalah yang didengar oleh telinga. Ini lagu ini menurut Rusa di Kala Fajar. Ini rusa itu ada betina, ada rusa jantan. Dia memiliki suara yang berbeda. Tapi di sini diperkirakan ini suara dari rusa betina. Rusa betina. Ini beda. Kalau ayam jantan berkokok, kalau ayam betina berkotek. Beda suaranya. Dalam puji-pujian pun juga berbeda seperti itu. Kalau di sini dikatakan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Bapak Ibu sekalian pernah dengar suara rusa di Kala Fajar? Jarang ya. Saya sampai mencari suara itu di mana. Saya membuka internet. Saya lihat kebun binatang yang ada rusa. Ternyata suaranya beda. Suara rusa betina ini melengking tinggi dan tidak terputus-putusnya dia. Suaranya seperti kalau di tempat ini ada alat musik namanya klarinet itu ya, yang gitu. Klarinet atau kalau di Israel itu shofar, tanduk yang ditiup itu, ya mirip itu suaranya itu, melengking tinggi. Coba kita membaca ayat 2 sampai 6. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini karakter yang biasa ya, dengan nada yang biasa, lagu yang biasa. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba kalau kita menirukan suara rusa dalam membaca ini, bisa ya? Maksudnya begini, dia melengking tinggi, seruan. Gitu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Ini sifatnya seperti itu. Jadi dia menyampaikan suatu seruan yang melengking. Ini karena menurut rusa, suara rusa. Nah, coba kita membaca sampai ayat 6 dengan gaya suara rusa itu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku kenal. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meneguhkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Iya.
Jadi suara rusa itu kalau kita dengar, kita terapkan di dalam nada-nada sebuah pujian, maka itu seruan yang sangat-sangat membutuhkan sekali. Ya. Apa tandanya? Seruan yang membutuhkan itu bernada tinggi, nadanya tinggi, dengan warna suara yang sangat tajam. Warna suara ya tahu ya, ada suara trompet, ada suara trombon, ada suara klarinet, itu warnanya berbeda-beda. Tetapi nada itu bisa disesuaikan. Jadi ini mempunyai warna suara yang tinggi melengking. Ini seruan yang yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, membutuhkan sekali. Dikatakan, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini ketika Daud merasakan satu penderitaan yang ditulis untuk dinyanyikan dalam puji-pujian dengan nada yang sangat tinggi sekali. Nada seruan, bukan kerasnya, tetapi satu kesungguhan yang bertahun-tahun. Ya seperti ketika rusa betina pada saat pagi. Waduh, suaranya itu melengking. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan seluruh keluarganya untuk mencari makan pada pagi hari itu rusa. Gambarannya seperti itu. Betapa rindunya untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, dikatakan, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Jadi dasar dari seruan ini adalah satu pengalaman yang nyata bahwa nenek moyang Daud ini secara fisik dulu, karena ini nanti akan berbicara tentang mesianik, yaitu nubuatan tentang Yesus Kristus. Itu sebuah keluarga besar dari Daud, keluarga besar Daud. Yesus itu keluarga besar Daud. Ya, nanti sebentar lagi kita akan menyanyi malam kudus sunyi senyap. Pada akhirnya Yesus anak Daud, keluarga Daud. Ya, jadi nenek moyang kami itu hidupnya lebih enak daripada kami. Dikatakan dia berseru-seru dan mereka luput, kepadamu mereka percaya, mereka tidak mendapat malu. Nenek moyangnya, keluarganya Daud. Tetapi Daud sendiri mengatakan seperti apa tentang dirinya? Coba kita baca ayat 7 sampai 12. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ya, ini sebuah pernyataan
tentang dirinya dan menjadi sebuah nubuat mesianik tentang Mesias, kedatangan Mesias dengan penderitaan. Itu pun yang saya katakan tadi, keluarga Daud. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal 1. Kita baca aja supaya kita meyakinkan diri. Saya juga meyakinkan diri bahwa Daud itu memang keluarga dari Yesus, keluarga besar. Matius pasal 1. Kita membaca ayat 1 mulai. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari sampai di situ dahulu. Ini keluarga besar. Jadi Daud itu keluarga besar. Nenek moyangnya adalah dikatakan ada Abraham, ada Yakub, ada Ishak, ada Yakub dan seterusnya. Jadi nenek moyangnya dikatakan bahwa nenek moyangnya ketika berseru dalam kesukaran, dalam penderitaan, Allah memberikan satu pertolongan. Termasuk Daud dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Dibanding nenek moyangnya, aku ini ulat, tapi ini berbicara sebuah nubuat tentang Mesias. Siapa tahu ulat? Kita tahu ya, semua ulat, bukan manusia. Coba kalau kita digeremeti ulat di tangan kita, apalagi yang wanita-wanita, ya langsung dibuang. Nah, tetapi aku ini ulat dan bukan manusia, orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah, ini pengalaman-pengalaman secara fisik juga dialami oleh Daud. Ketika dikejar-kejar, ketika dihina, dalam keluarganya diremehkan dan sebagainya. Banyak pengalaman yang membuat Daud menderita. Jadi penderitaan itu ada berbagai macam. Ada penderitaan secara fisik, ada penderitaan secara batin, ada penderitaan yang dialami dalam hati manusia. Itu penderitaan. Dalam jiwa juga bisa menderita. Maka ada orang mengatakan, oh ini jiwanya sakit. Ada. Ini penderitaan. Daud menyadari, mengakui, aku ini ulat. Dia merendahkan diri di hadapan nenek moyangnya yang dahulu. Dibanding nenek moyangnya, dia adalah ulat, bukan orang. Nah, kalau Daud merendahkan seperti ini, itu sebenarnya Daud itu memiliki satu andalan yang luar biasa. Andalan yang luar biasa adalah Tuhan Allah sendiri. Dia mengaku memang lemah, tapi dia punya andalan.
Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Nah, ini satu pelajaran. Pelajaran siapapun yang kita alami, yang mengalami penderitaan, kita semua, siapapun yang mengalami penderitaan apapun, penghinaan apapun, dikatakan Allah itu yang meluputkan dan Dia berkenan. Dia berkenan kepadanya, kepada yang menderita ini berkenan. Artinya bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang kita takutkan, bukan berarti itu lepas dari perhatian Allah, lepas dari kepedulian Allah. Tidak, tapi Allah berkenan. Saya sakit, tapi Allah tetap berkenan. Mengapa diizinkan sakit? Iya, kita manusia. Di dalam Roma kalau tidak salah ya, semua mengalami penderitaan. Jadi apa yang menjadi suatu pengharapan kita? Allah berkenan, jelas. Allah meluputkan, jelas. Allah melepaskan, itu jelas. Itu pengharapan. Pengharapan. Bagaimana kelepasan atau pertolongan Allah? Apa dapat dibatasi? Nah, ini pertanyaan loh, ini pertanyaan kita renungkan. Bisa dibatasi? Saya katakan dibatasi oleh kematian. Tidak. Perkenan Allah, pertolongan Allah tidak terbatasi oleh kematian. Tidak. Karena kalau orang tidak mengenal firman Allah, kalau menderita sampai pada akhir hidupnya, ini seolah-olah dia mengatakan Allah itu tidak mengasihi, Allah itu tidak peduli terhadap hidup. Tapi tidak demikian. Allah itu kasih. Allah kasih. Lalu bagaimana seorang yang percaya pada firman Tuhan, kalau Allah itu kasih untuk lepas dari segala penderitaannya? Kita sabar. Sabar, karena Allah memberikan kekuatan kepada siapapun kita, memberikan pengharapan pada kita, dan itu tidak, saya katakan tidak dibatasi oleh kematian. Apa artinya? Ada kebangkitan, ada kehidupan baru, kehidupan yang dimuliakan. Ini loh yang luar biasa di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita menderita karena hal-hal yang sepele saja di dunia ini? Tidaklah. Tidak. Kita punya pengharapan. Yesus sendiri turun ke dunia untuk menikmati, untuk merasakan, menanggung semua yang diderita oleh manusia. Dihina, ya Yesus sudah dihina. Dianiaya, iya Yesus sudah dianiaya. Penderitaan apa lagi? Dikucilkan, Yesus sudah dikucilkan. Direndahkan, bahkan ditelanjangi. Semua itu penderitaan. Pertanyaannya, loh, Yesus kok mau mengalami penderitaan yang besar seperti itu? Kenapa mau? Karena ketaatannya kepada Bapa, Allah pribadi yang penuh kasih,
dan mengentaskan manusia dari segala penderitaan yang dialami untuk memperoleh kehidupan yang baru di balik kematian itu. Memang Yesus dengan mujizatnya luar biasa, segala penyakit disembuhkan, dan itu bisa terjadi, bisa kita mohon. Tetapi kedaulatan Allah itu lebih besar dari yang didemonstrasikan oleh Yesus di hadapan manusia. Jadi lebih besar, banyak hal yang tidak ditunjukkan di hadapan manusia, mujizat-mujizat itu. Kata Injil Yohanes, jikalau semua ditulis apa yang direncanakan Allah di dalam Yesus Kristus, maka dunia ini tidak muat untuk menampung buku-buku tulisan itu. Hebat kan? Kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup merasakan apa yang kita rasakan. Ini luar biasa. Sangat rugi kalau kita tidak mengenal Allah seperti ini. Coba kita lanjutkan. 13-14. Apa katanya Alkitab? Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basar mengutuk aku. Mereka menganakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mau. Ini binatang buas, binatang yang ganas. Banteng-banteng dari Basan. Banteng, tahu banteng ya? Banteng kalau lembu itu bisa jinak itu, bisa diikat, bisa dipegang-pegang. Tapi kalau banteng dia mencium bau manusia, sudah, banteng itu liar. Banteng Basan liar, mencium bau manusia dikejar. Itu sifat, itu berbicara tentang sifat. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Nah, ini artinya ini binatang-binatang ini digambarkan menjadi gambaran dari orang-orang yang membenci, yang menganiaya, yang memberikan satu tekanan di dalam hidup Daud dalam tulisannya. Tapi ini berbicara tentang Mesias, anak Daud yang menderita. Dia adalah putra Allah yang tunggal. 15-16. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, ini dikatakan hatinya luluh, hancur luluh seperti lilin, tidak berdaya. Karena apa? Hati itu paling sakit jika tidak bersalah tapi dipersalahkan. Ini sangat menyakitkan. Aku tidak salah tapi dibuat salah. Yesus itu berbicara Yesus. Daud pun juga pernah mengalami seperti itu di hadapan Saul. Dikejar-kejar ya, karena akan dibunuh, dan anaknya yang melindungi, Mikal ya anaknya, anak Saul, Mikal itu melindungi. Jadi ini merupakan satu penganiayaan, walaupun
belum sampai mati, dikejar-kejar Daud. Tapi Yesus ini lain. Dia memang diserahkan sejak lahir, dikatakan, ya, engkau telah mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman dada ibuku. Kepadamu aku berserah sejak aku lahir. Nah, ini berbicara tentang Yesus yang sudah dinubuatkan kelahirannya untuk menanggung penderitaan yang begitu besar. 17-19 kita baca supaya kita bisa selesai dalam waktu yang singkat. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk kanan dan kiri. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memenangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jiwa. Iya, ini kan pernah dialami oleh Yesus, Tuhan kita. Ketika dia menderita, dia diejek, dicela, disiksa, kaki tangannya dipaku. Yesus, pakaiannya dibagi-bagi. Sudah tahu ya, kalau pakaian yang dipakai itu diundi, dibagi, apa artinya? Dia dipermalukan sangat-sangat dipermalukan. Sudah habis dirinya, harga dirinya dihabiskan di sana, dipermalukan, tidak salah dipersalahkan, hancur hatinya. Itu Yesus. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena itu semua menolong kita manusia yang seharusnya mengalami seperti itu, karena menjadi musuh Allah, tidak takut kepada Allah, memberontak, tidak taat, sehingga seharusnya mengalami seperti itu. Tetapi Allah mau berdamai dengan manusia. Yesus yang dinobatkan dalam puji-pujian ini, puji-pujian Daud ini, mengalami tepat seperti apa yang dikatakan Daud. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. 20, 21, 22. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari kandung banteng. Engkau telah menjawab aku. Ya, ini yang menjadi satu doa dari Daud. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Secara pribadi yang mengatakan seperti itu dalam menyampaikan satu pujian yang dinyanyikan bagi jemaat. 23, 24, 25. Ini nasihat-nasihat, coba perhatikan. Nasihat itu diperuntukkan kepada siapa? Nasihat Daud untuk siapa? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel,
sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nah, ini kan solusi. Ada solusi. Ternyata ketika kita mengalami penderitaan, mengalami berbagai macam masalah dalam hidup ini, ada solusinya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Jadi siapapun kita yang tertindas oleh berbagai macam kesulitan hidup, Allah tidak memandang jijik kepada kita. Allah ingin memeluk, mencakup kita, untuk menjangkau kita semuanya. Allah kita, Tuhan kita ingin menjangkau kita semuanya. Dia tidak menyembunyikan wajahnya. Apa artinya? Dia tidak menyembunyikan wajahnya, artinya dia peduli kepada kita, dia memperhatikan kita, dia mendengarkan seruan kita. Ini luar biasa kan? Walaupun diizinkan mengalami banyak hal yang membuat kita menderita, tapi semuanya tidak terlepas dari perhatian Tuhan, dari ukuran Tuhan. Mungkin kita melihat ya, kalau ada orang menderita sangat, aduh kasihan orang itu menderita, tidurnya saja di bawah jembatan misalnya, atau tidurnya di tengah hutan belantara, aduh kasihan. Tetapi dia sendiri mengalami sukacita. Dia secara pribadi sudah bertahun-tahun tinggal di sana, sudah bertahun-tahun di tengah hutan tinggal sendirian. Loh, kok bisa? Itu kekuatan, kemampuan orang-orang yang mendapatkan perlindungan Tuhan. Saya kalau melihat internet itu, yang saya suka itu melihat itu. Orang yang tinggal di tengah hutan, jauh dari mana-mana, kalau malam gelap sekali, sendirian, bahkan ada yang punya anak. Saya pikir, ini kan penderitaan yang luar biasa bagi manusia. Tetapi dia bisa bersuka cita. Ini membuktikan bahwa apa yang kita alami itu sudah terukur oleh Tuhan. Diukur. Sudah terukur. Ayat mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi dari kemampuan kita. Berarti terukur. Mungkin kita mau bertanya lagi, kenapa diizinkan mengalami ujian? Karena ini menghadapi dunia. Ya, kita menghadapi dunia. Memang ya dunia seperti itu. Orang yang di mana itu, di Eskimo ya, di tempat salju itu, kutub. Loh, mereka kok ya bisa hidup di kutub. Ada yang ya kalau lihat di gunung-gunung itu, loh, mengapa orang ini bisa hidup? Kalau kita sudah tukar dengan kamu tinggal di tempatku, aku tinggal di tempatmu, bisa terjadi seperti itu? Belum tentu. Kita tidak mau tinggal di tempat mereka, mereka juga tidak mau tinggal di tempat kita. Belum tentu. Karena itu tidak terlepas oleh pemeliharaan Tuhan. Dimanapun umat Tuhan itu berada, dimanapun umat Tuhan itu mengalami
penderitaan. Di sana Tuhan melihat, dikatakan wajahku tidak tersembunyi bagi mereka. 26-27. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Dialah hatimu hidup untuk selamanya. Ya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi sasaran dari nyanyian pujian yang dinaikkan oleh para biduan dengan suara apa tadi, nada rusa betina. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Pengalaman Daud juga demikian. Dia bernazar dan dipenuhi dengan kurban. Ya, ketika ditolong dari bencana yang besar karena satu kesalahan, banyak ratusan orang mati, Daud menyembelih domba begitu banyak, disembelih untuk mengucap syukur dari pertolongan yang Tuhan berikan. Kemudian kita mengakhiri beberapa ayat 28, 29, 30, 31, 32 kita baca. Ini sebagai ayat yang terakhir yang menunjukkan Allah itu luar biasa. Ya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Iya, puji Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita kenal. Luar biasa yang disampaikan oleh Daud dalam puji-pujian. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Karena mereka yang menyembah ini sudah mempunyai suatu kebebasan. Dia menyembah, sudah merasakan pertolongan Tuhan. Dia menyembah, mengagung-agungkan Dia. Jadi di tempat ini siapapun kita ini mendapatkan kesempatan untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan karena pertolongannya yang luar biasa atas hidup kita. Mungkin kita kurang merasakan yang mana Tuhan menolong kita. Dari tahun ke tahun sampai hari ini saya tetap seperti ini. Tidak tahukah bahwa napas hidung yang keluar masuk melalui hidung kita, paru-paru kita, itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana mungkin kalau Tuhan memelihara kita hidup hari demi hari sampai hari ini? Itu semua karena Tuhan yang menopang kehidupan kita, yang memelihara kita. Dikatakan, ya kepadanya akan sujud menyembah
Semua orang sombong di bumi di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Nah, lengkap ya. Ada orang sombong merasa hidupnya sendiri karena kekuatannya sendiri. Tapi ada orang yang tidak dapat menyambung hidupnya. Semua akan bertekuk lutut pada waktunya kepada Tuhan. Bertekuk lutut. Orang sombong akan bertekuk lutut. Loh, kok bisa orang sombong lutut? Karena Tuhan menghajar mereka. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan tadi, Oma Garik tadi, mengakui saya sakit karena ini. Tadi kan ada alasan ya kita dengar, mengakui. Sangat berkenan di hadapan Tuhan pengakuan yang sedemikian itu. Orang sombong, orang yang tidak bisa menyambung hidup itu akan bertekuk lutut, mengagungkan Tuhan. Itu artinya pemulihan, dipulihkan. Yang tidak bisa menyambung hidup dipulihkan, yang sombong dipulihkan. Dan mereka menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Siapa itu angkatan yang akan datang? Adalah kita dan keluarga kita, anak cucu kita. Ketika Daud berbicara tentang penderitaan, maka angkatan yang akan datang itu adalah kita. Ini kan berbicara masa lalu. Nah, kita sekarang masa hari ini, sekarang ini. Dikatakan angkatan yang akan datang. Kita juga mengatakan nanti angkatan yang akan datang, anak cucu cicit kita dan seterusnya yang hidup karena berharap kepada Tuhan dengan seruan-seruan. Seruan itu bukan diartikan teriak-teriak. Seruan di dalam manusia batiniah kita, dalam hati kita, berteriak dan terus menerus, bertalu-talu. Bukan seruan seperti ini. Ini menyakitkan telinga. Ya. Pagi, siang, malam telinga saya sakit karena seruan yang berteriak-teriak keras. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Seruan adalah dari jiwa kita yang murni. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Puji Tuhan, sebelum lahir Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik. Ini loh ayat 32 ya, artinya Tuhan sudah bekerja sebelum keturunan kita itu ada. Ini pengharapan bagi anak-anak cucu kita, cicit kita. Mereka akan memberikan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang lahir nanti, mereka yang beribadah, mereka yang memuji Tuhan. Jadi ada apa namanya estafet, ada namanya tindak lanjut, regenerasi, ada. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Dia yang luar biasa sudah menolong kita. Ya, jadi kita renungkan, jangan ada lagi satu keluh kesah dalam hidup ini. Jangan ada lagi sungut-sungut dalam hidup ini. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, kita kembalikan pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
kita menyanyikan satu nyanyian dari nyanyian 213. Aku berseru pada Yesus. dan anggur, kita masuk dalam perjamuan Tuhan, kita nyanyikan kembali. Ketika aku dalam kesesatan, sambil kita rasakan, kita nikmati yang kita alami. Betapa besar kasih setiamu, kasih setia di manusia. Disalibkan juragan untuk tebus semua dosa manusia. Mari kita tanpa musik, kurnya saja refrain. Kita menyanyi tanpa musik supaya musik mempersiapkan roti dan anggur. Ku dijaganya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuhku. Jadilah firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga kata firman. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Inilah kehidupan baru yang diberikan kepada kita sidang Jumat Tuhan. Kita mendapatkan jaminan hidup kekal karena bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dia menjangkau kita ketika kita terhilang lenyap di dalam dosa. Ketika aku dalam kesesatan, aku mohon pertolongan. Terdengar suara betapa besar kasih. Demi manusia kau berkorban. Jawaban Tuhan bagi kehidupan yang ada di tengah-tengah penderitaan. Penderitaan terbesar dari manusia ketika dia hilang relasi dengan Tuhan. Ketika manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, itu merupakan penderitaan yang terbesar
dalam kehidupan manusia, tetapi Engkau datang untuk mencari kami yang ada di tengah penderitaan. Betapa Engkau besar di dalam kasih-Mu. Engkau menjangkau kami dari mana kami jatuh di titik yang terdalam pun Engkau mampu menjangkau kami, mengangkat kami, membebaskan kami dari tengah-tengah penderitaan. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memulihkan kami. Apapun yang Tuhan izinkan kami alami, penderitaan apapun sudah terselesaikan di dalam Tuhan, asal kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Wahyu Dodo, semakin hari dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita keselamatan, berita pemulihan, bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan mengerjakan keselamatan tuntas dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami boleh menikmati, kami boleh menerimanya. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mempelai pria surga kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ada ucapan syukur untuk Ibu Oci Ayawela hari ini 4 Desember 2022 bertambah usia. Juga yang kedua adalah Calvin Lawli hari ini 4 Desember 2022 bertambah usia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau telah menolong kami untuk mendengarkan, untuk mengerti pemberitaan firman Tuhan. Biarlah menetap di dalam hati kami, karena firman-Mu lah kekuatan di dalam hidup kami. Kami segera meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sertai kami, dan apabila kami merindu untuk kembali ke tempat ini, beribadah pada Tuhan pada hari-hari mendatang, Tuhan tetap menolong kami. Kiranya Allah Bapa yang ada di dalam surga, di dalam kasih-Nya yang maha agung, dan di dalam putranya Yesus Kristus yang sudah menebus kehidupan kita, memberikan keselamatan, damai sejahtera, dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Kiranya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajarlah, berjalanlah bersama Tuhan hari ini, esok, dan sampai Tuhan datang yang kedua kali, ada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Allah yang maha kuat, maha perkasa, yang memberikan perlindungan, memberikan damai sejahtera sampai kedatangannya yang kedua kali. Kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala kerinduan, segala berkat yang tercurah bagi kami sidang jemaat Tuhan. Kemuliaan bagi Dikau untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.